buat pemirsa Juragan Podcast. Pagi hari ini kami dari studio Juragan Podcast. Kita acara pagi hari ini untuk bual-bual. Dan tamu kita hari ini kita undang langsung ownernya Juragan Podcast, yaitu Bang Jo. Ya Bang Jo ya? Ya. Salam sehat Bang Jo. Salam sehat. Iya, jadi kepada pemirsa yang ada di Kota Batam, inilah, mohon maaf, kami buka masker dulu karena memang kita harus, ya Bang Jo ya. Oke. Iya. Ya. Ya, saya ulang lagi. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pemirsa Juragan Podcast yang ada di Batam Center. Ya, inilah dari kami. Pada hari ini kami coba untuk berbual-bual dulu ya Bang Jo ya. Ya, gimana kabarnya Bang Jo? Sehat? Sehat. Ya, itu yang kita inginkan Bang Jo ya. Pada hari ini kita maunya sehat semua dan tetap melakukan aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan. Oke Bang Jo, inilah Bang Jo sebagai owner Juragan Podcast. Ya, terima kasih. Kita dalam acara Juragan Podcast. Kita mulai acara ini dengan teman kita Bang Midan. Ya, makasih Bang Jo. Dari media, supaya kita coba untuk berbual-bual tentang banyak hal yang sederhana, yang kita merasa untuk bagus kita bicarakan, yang rileks tapi berguna bagi kita semua. Iya. Oh gitu ya Bang Jo ya. Ya. Itulah apa misinya ya Bang Jo. Iya Bang Jo, saya lihat ini memang di sekarang ini perlu kita menaikkan imun ya Bang Jo ya. Ya. Jangan kita terlena di rumah saja. Makanya ada ide ya Bang Jo ya buat Juragan Podcast. Ini Bang, saya tanya, apa ide pertama sehingga ada suatu konsep Bang Jo membuat Juragan Podcast ini? Kalau kita lihat kan banyak sekali yang perlu kita publik tahu. Banyak hal yang tidak hanya tentang politik, tidak hanya tentang ekonomi, Iya benar ya Bang Jo ya. tapi tentang kehidupan sehari-hari. Sehingga kita pengen ada suatu tempat orang bisa curhat apa saja. Iya benar. Jadi nanti Juragan Podcast ini akan mengundang siapa saja, baik Siap. dia politikus, Oh ekonomi, gitu ya. artis, Iya. anak kecil, siapa saja. Iya. Supaya setiap orang bisa tahu apa yang sedang terjadi, apa yang baik buat kota Iya ini, benar. sehingga kita bisa tukar informasi. Iya. Jadi kita juga umumkan sekalian siapa saja yang pengen untuk menceritakan, Iya. yang rileks, ringan, menghibur, supaya imun kita juga naik. Oh di benar masa-masa. iya. Waduh, good idea nih dari Bang Zwi nih. Suatu ide-ide yang bagus yang bisa nanti ini mungkin konsepnya lebih banyak ke umum ya Bang Zwi Iya, ya. umum. Terutama milenial ya Bang Zwi ya. Iya, Karena milenial. saya lihat di sini Juragan Podcast berarti umum. Oh, Khususnya ke milenial ya Bang Jo, Milenial. karena itu yang kita lihat ya. Ya. Jadi konsep utamanya itu ya untuk melihat perkembangan politik, ekonomi dan juga komunitas-komunitas Bang Jo ya. benar. Oh gitu ya. Udah kira-kira berapa lama ini Bang idenya Bang? Sehingga pada saat ini bisa kita sampaikan ke pemirsa. Jadi waktu terjadi COVID kemarin, kan biasanya kita selalu ketemu, ngobrol, Iya Bang Jo. kita banyak dapat ilmu satu dengan yang lain. Iya. Tapi karena COVID kan kita tidak bisa lagi bebas bertemu. Sekarang bagaimana agar suasana kedai kopi, Iya. warung kopi, bual-bual itu bisa kembali dibawa ke rumah masing-masing. Iya. Sehingga kita idekan bahwa kita buat tempat ini setiap orang bisa menceritakan berbual-bual tentang media, Iya, ya. tentang ekonomi, Iya, tentang benar. luar negeri, tentang apa saja. Iya. Jadi tentang Artinya kita. bebas ya Bang Jo, Bebas. Bebas ya, tidak ada terkuku Tidak dengan ada. satu temanya. Iya, pemirsa demikianlah yang kita tanya dulu kepada Bang Jo. Nanti ada sesi kedua yaitu untuk mempertanyakan perkembangan ekonomi politik pada saat ini di Kota Batam dan umumnya di Provinsi Kepri. Kami kembali.
pemirsa, inilah kami kembali di Bual-Bual acara pada pagi hari ini bersama ownernya yaitu Juragan Podcast. Jadi episode yang sekarang kita akan bercerita, kita akan membahas yaitu hasil daripada pilkada pada saat ini setelah diumumkan di MK. Ya Bang Jo ya? Ya. Mungkin Bang Jo sudah baca di media-media untuk hasil pilkada. Jadi sekarang bagaimana Bang Jo? Sekarang kita lihat perkembangan Kota Batam ini, kita sudah melalui yaitu pemilihan daerah bulan 12 kemarin Bang Jo ya. Nah, sekarang sudah di MK kan, sudah resmi. Jadi dari Juragan Podcast ini sebagai abang ownernya gimana? Apa pandangannya Bang? Silakan Bang. Yang pertama kita bersyukur bahwa selama pilkada Kepulauan Riau dan Batam sangat aman. Iya. Itu yang kita harapkan Bang ya. Kita sangat senang sekali karena setiap kandidat itu tujuannya sama. Iya. Semua pengen mensejahterakan Kepulauan Riau dan Batam ini. Masyarakatnya Bang Iya, ya. semua. Jadi sebenarnya kandidat itulah orang-orang terbaik Iya, iya. yang punya hati buat kota ini. Jadi dan kita senang sekarang sudah ada keputusan dari MK dan sudah terpilih dan tinggal nanti pelantikan. Dan kita sebagai masyarakat Kepulauan Riau khususnya Batam, mari kita dukung. Iya. Kita tahu Siap kita menerima Iya. ya Bang ya. Tidak ada lagi perbelahan ya antara Iya. kubu ini ya Bang ya. Sudah selesai. diputuskan ya. sekarang kita memiliki gubernur yang sama, Iya. yaitu Gubernur Kepulauan Riau. Kita memiliki wali kota yang sama, wali kota Batam, dan mereka itu milik kita bersama. Jadi tidak boleh lagi kita melihat ke belakang. Mari kita sama-sama mendukung visi dan misi pemimpin kita itu. Iya, iya. Dan karena dia memimpin kita harus mendukung mereka. Dan mereka punya hati yang bagus buat kota ini. Iya, benar-benar. Iya, pemirsa itulah pandangan Bang Jo. Tetapi banyak pertanyaannya Bang Jo. Ini kan waktu beliau para kandidat itu kampanye, ada poin-poinnya. Jadi saya lihat sebagai abang pelaku usaha ya, saya katakan, dan juga yang bisa berbuat dengan milenial, apa yang bisa abang lihat dari poin-poin program kampanye para pilkada yang sudah di MK-kan itu Bang? Ya, jadi salah satu fungsi kita yang media, Iya. kita di media, podcast atau online ya. Kerjaan kita adalah mengawal dan juga mengingatkan mereka kembali. Iya. Jadi fungsi kita adalah untuk mengingatkan mereka apa yang mereka janjikan dan juga memberikan masukan, wah ini yang dijanjikan dulu tolong diingatkan dan sebagainya. Jadi kita bekerja bersama-sama dengan mereka sehingga kita di podcast ini bisa menyuarakan apa janji mereka dulu, apa yang mereka akan lakukan. Tapi kita lakukan semua itu karena kita mengasihi mereka juga. Iya. Jadi tidak ada lagi rasa tidak puas karena kita tahu udah ditetapkan pemimpin kita itu. Iya, Jadi kita semua mendukung para pemimpin kita. Benar-benar. Tapi ada nggak program Bang Jo di Juragan Podcast ini untuk memanggil yang sudah nanti dilantik untuk berbual-bual di sini Bang? Ya, Gimana Bang? kita akan memanggil mereka Iya. karena kita ingin meminta para pemimpin itu untuk menyampaikan kembali. Iya. Jadi dengan podcast ini mereka bisa menyapa penduduk kota ini. Kita ingin sebarkan Iya. dan semua pesan-pesan mereka, apa yang kira-kira mereka inginkan kita tahu, sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara pemimpin dan juga orang-orang di bawah, dan itu akan membuat kesenjangan miskomunikasi itu bisa hilang. Iya ya. Kalau dia disampaikan semua dengan baik. Jadi Wah. kita sangat berharap. Iya. Ini juga undangan sekalian kepada pemimpin yang terpilih, kapan bisa berkunjung ke kita untuk menyampaikan apa yang dibuat buat kota dan Kepulauan Riau ini. Oh iya, bagus sekali sih Bang. Berarti nanti para pemirsa di Juragan Podcast ini bisa berkomunikasi langsung Bang ya? Bisa secara live ya di Bisa, tayangan ya? bisa. Waduh. Jadi Dan juga tidak hanya pemimpin, Iya. kita rakyat biasa, rakyat Iya. dari mana saja, dari pulau-pulau, mereka bisa menyampaikan inspirasinya, Iya, iya. unek-unek mereka. Tujuan kita apa? Biar kita bisa bersama-sama membangun kota ini. oh gitu Bang. Jadi tujuan kita Nah, bersama. ini Bang Jo, kita lihat perkembangan Kota Batam kan di pembangunan infrastruktur sudah bisa dikatakan ada peningkatan Bang Jo ya. Nah, jadi di program yang berikut ini Bang Jo lihat apa yang paling vital yang bisa dikerjakan atau
saya katakan supaya dapat terlaksana program waktu para pilkada caleg itu, apa Bang yang bisa di Abang lihatkan yang paling vital, Bang? Yang paling utama? Saya kira setelah masalah infrastruktur, kita bicara soal manusia. Jadi memang pemerintah harus turut untuk menaikkan SDM, memfasilitasi untuk bisa semua lapangan pekerjaan dibuka, investor bisa datang. Jadi kita berharap supaya pemerintah bisa melihat bagaimana membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan juga memberikan pendidikan buat teman-teman yang akan bekerja itu supaya mereka bisa masuk untuk dalam pekerjaan itu. Jadi terakhir kan apa yang kita lakukan demi manusia, demi masyarakat. Jadi kita akan ingatkan juga bahwa supaya kita semua bisa, lowongan kerja kita bisa luas, investor bisa datang, dan juga kita punya qualification untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan. Ada lagi Bang, kan sekarang pendidikan di Kota Batam kan sudah mulai saya lihat dari kacamata saya yang sebagai media saya sudah mulai meningkat Bang dengan daerah-daerah lain. Cuman ada sedikit agak saya khawatirkan Bang. Kadang-kala sudah selesai pendidikan mereka, bingung mereka cari pekerjaan apakah di Batam atau di luar Batam. Ini yang saya khawatirkan Bang. Gimana Bang? Supaya nanti pemerintah itu kan mereka berpendidikan di sini, bersekolah, kuliah, tapi selesai kuliah kok masak di luar daerah, sayang dong. Kan itu Bang. Gimana Bang? Jadi saya kira itu bicara soal informasi. Jadi pemerintah bisa memberikan informasi perusahaan-perusahaan mana yang membutuhkan lapangan kerja, kualifikasinya apa, dan informasi itu disampaikan kepada masyarakat, kepada sekolah, sehingga saya kira waktu pemerintah menjembatani kebutuhan ini, sehingga tidak terjadi lagi kesenjangan itu. Iya benar. Dan tidak apa-apa kalau memang di Batam ini sudah semua bisa kerja, keluar negeri dan sebagainya. Kita senang kalau banyak orang kerja di luar negeri juga. Iya benar. Iya, jadi tapi maksud saya fungsi pemerintah memang menyiapkan data, dan saya kira pemerintah sekarang cukup bagus. Iya benar. Pendidikan kita meningkat dan sebagainya. Jadi kita perlu kasih plus lah kepada pemerintah selama 5 tahun ini dan juga yang akan datang ini. Iya, pemirsa, ya, sedikit bual-bual kami yaitu di perkembangan ekonomi dan juga di pendidikan. Inilah hasil bual-bual kami. Kami juga meminta kepada pelaku usaha, terutama para guru dosen, supaya nanti kita dari Juragan Podcast ini bisa mengundang supaya kita berbual-bual. Artinya berbual-bual yang dengan sangat singkat dan para pemimpin daerah bisa mendengarkan. Demikian bual-bual kami yang episode ini. Nanti kita lanjutkan di episode berikutnya. Oke, terima kasih Pak Mider buat waktunya. Dan terima kasih juga di edisi perdana ini. Coba disampaikan Pak kepada pemirsa ini Pak. Iya, sebelum kita closing ya Bang ya. Iya. Jadi kita waktu kita pengen buka Juragan ini, kita ketemu Pak Mider. Pak Mider katakan, biar saya lah wawancari Bapak dulu sebelum Bapak wawancarai orang lain. Sehingga luar biasa Pak Mider ini. Sehingga hari ini kita sudah mulai episode pertama kita, dan tentu saja kita bisa belajar agar acara ini makin hari dan makin bagus. Dan terima kasih Pak Mider. Iya, sama-sama Saudara. Ya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Ya, kita juga mau meminta kepada pemirsa apapun yang mau disampaikan nanti sudah ada tempatnya. Ya, sudah ada tempatnya di sini. Ya Bang Jo ya? Bisa ya Bang? Bisa. Terbuka. Jam berapa pun bisa Bang Jo? Ya, kepada masyarakat mana menyampaikan bisa ke sini. Iya. Tinggal mau telepon bagian administrasi Bang ya, atau bagian marketing ya Bang. Oh iya, dengan ini tuh Juragan Podcast ya. Demikian pada hari ini kami sampaikan bual-bual kami. Terima kasih pada pemirsa. Salam sehat kita Bang. Salam sehat. Salam sehat.